Feels like I'm losing it. I got this brand new life, don't know what to do with it. Oh, I sang all the songs, and every time they prayed, I always played along, played along. I was searching for your face, feeling empty and out of place. It's like I hear what they're saying, but I don't know what they mean. I heard every lesson, but I never got the message until you came along and spoke to me. Everything was black and white, and now it's technicolor, a whole new world of wonder. You put the light back in my eyes. My heart was deaf to breathe into it, made me new before I knew it. You love me back to life. You love me back. You love me back to life. I was searching for your face, feeling empty and out of place, when your gentle whisper found me in the dark. Now I'm looking in your eyes, full of love, full of light. You say all you ever wanted was my heart. Everything was black and white. Oh, yang baik banget ya, Put. Betul banget sih. Oh, aku nambahin lagi sih. Oke. Jadi yang akan menjadi pembicara hari ini tuh menurut gua apa ya, bener-bener jadi role model, jadi mentor kita semua di legacy ini gitu. Dan beliau pribadi, kenapa sih? Bapak segala bangsa, aduh, bangsa legacy ya. Bangsa legacy ya. Dan beliau pribadi jadi salah satu alasan kenapa gua akhirnya memutuskan oke, gua mau full time di sini. Oh, Yes. Oke, jadi udah pada tanpa lama berlama-lama ya, Ci. langsung kita nonton videonya ya, Put ya. Yes. Excited banget. Teman-teman ada yang baru datang pertama kali. Kalau di BTL tadi ada sekitar 20-an orang. Bolehkah yang baru pertama kali datang terakhir dengan rendah hati, dengan hormat, bolehkah yang baru pertama kali datang boleh bangkit berdiri terakhir? Kita pengen menyapa sekali lagi yang baru datang. Wow. Thank you. Oke, thank you. Oke. Selamat datang. Selamat datang di weekend ini. Saya mau bilang kamu udah pilih sebuah weekend yang bagus untuk datang ke Legacy. Saya tepuk tangan paling meriah dong buat semua yang datang. Silakan duduk. Saya tadi dikenalin sama Welna baru pertama kali ya, betul ya, istrinya Jordan. Ada Helena juga, ada Darren, betul ya? Kevin, oke Kevin. Selamat datang buat semua yang baru datang. Inilah ruang tamunya kita di Legacy. Inilah komunitas yang harapannya kita boleh membawa hidup setiap dari kita hidupnya berkelimpahan. Oke, nah hari ini kita akan belajar sebuah hal yang baru dan saya akan keluarin hadiahnya. Oke ya. Oke. Gini. Kalau Ivan semangat leader ya. Oke, Yosua semangat leader udah biasa. Tapi Resa semangat, ini kasih goban dong, Resa dong. Oke, hari ini kita akan belajar. Saya tahu bahwa tahun ini tema kita adalah measure to multiply. Kita punya etos kerja yang bagus, kita punya sistem kerja yang bagus, itu hal yang keren banget. Dan waktu kita maksimal activity ketemu orang, izinkan Andre hari ini untuk boleh memberikan kita equipment. Kelas sebuah equipment, bagaimana sih ngobrol yang bagus, bagaimana komunikasi yang asik banget, yang kece. So hari ini judulnya kita adalah cheat codes to get people to talk to you. Oke, ini adalah hal yang kita pengen belajar bareng-bareng. Kalau teman-teman baru datang, entah itu lu ngerasa bahwa kayaknya Legacy bukan tempat gua, kayaknya asuransi gua enggak banget, enggak masalah. Karena hal yang Anda pelajarin ini bisa dipraktekin ketika nanti lebaran. Ketika lu lagi liburan, ketemu sama orang. Ketika lu ngobrol sama teman-teman, sama siapapun juga. Saya pikir komunikasi ini mahal harganya.
Dan kalau lu mau belajar ini maka lu perlu belajar $500 nih di Amerika belajar kelas ini tuh bayarnya 500 US dollar. Tapi di Legacy Anda dapetin gratis. Tepuk tangan buat kita semua dong teman-teman. Oke, izinkan saya bilang bahwa begitu banyak pencapaian dan kesuksesan dalam hidup ditentukan oleh seberapa baik kamu berkomunikasi. Oke, seberapa baiknya kehidupan, keuangan, keluarga, bisnis, dan relationship itu sangat ditentukan sama seberapa baik kamu dalam berkomunikasi. Dampaknya itu bukan hanya di keuangan, tapi dampaknya melebar kemana-mana. Nah, basic communication skill sebenarnya cuma ada dua. Bagaimana mendengarkan dan bagaimana kita berbicara. Bagaimana kita listening dan bagaimana kita how to speak. Bagaimana kita lebih baik dan lebih baik lagi. Kalau kita berhenti di sebuah area dalam hal komunikasi, maka berhenti pula income, berhenti pula pencapaian kita, berhenti juga hubungan relationship kita sama orang lain. Kalau kita memilih berhenti di sebuah area, maka keuangannya berhenti, maka relationship-nya juga berhenti. So, bicara komunikasi ini sebuah skill yang extremely important. Hubungan lu pacaran, ketemu klien, nggak akan meningkat. Cara lu closing, cara lu harmonis, pacaran, rumah tangga, punya anak, ngedidik anak, nggak akan lebih harmonis kalau komunikasi skillnya kita nggak meningkat. Nah, ada dua chapter yang kita akan belajar. Yaitu yang pertama adalah how do you listen better so people will speak to you. Bagaimana caranya ya kita menjadi pendengar yang lebih baik supaya orang-orang boleh mau ngomong sama kamu. Chapter hari ini. Chapter bulan depan kita akan belajar bagaimana caranya kita ngomong lebih baik supaya orang yang kita ajak ngobrol mau dengerin kamu. Oke? Dan hari ini kita akan belajar listen. Bagaimana sih caranya kita boleh ngedenger yang bagus. Supaya calon nasabahnya kita, supaya orang-orang yang kita mau ajak ngobrol, mereka itu mau ngomong sama kamu. Karena nggak semua orang mau ngomong sama kamu. Ya kan? Nggak semua orang mau terbuka. Kok Andre, kenapa ya kok kalau dia ketemu sama orang, nasabah itu lebih mau terbuka? Oh, artinya ada yang dilakuin tuh. Kenapa ya kok gue itu lebih mau jujur, gue itu mau lebih open. Kok Andre gue mau ngajakin orang ke Prudent. Tapi kok dia, kok dia bangun benteng. Oh, kenapa kok dia kok kayak gengsian? Nah, hari ini kita akan belajar gimana caranya kita dengerin orang lain. Yang setuju katakan yes. Ketika mereka cerita, ketika mereka ngomong, kita punya harapan untuk kita berikutnya cerita balik sama mereka. Tapi PR yang terlalu besar. Kalau kita datang dan langsung, saya suka bilang berkali-kali. Kalau kita bantu orang, ceritain Pak Welty. Oke? Ketika kita datang langsung orang bilang sama gini, sama lo. Misalnya sama Ica. Cak, sok ceritain apa Cak? Apa yang lo punya? Nah itu PR-nya terlalu besar. Karena bagusnya buat kita datang ketemu calon nasabah, bagusnya adalah orang dulu yang bisa cerita. Di bayangannya dia asuransi itu apa sih? Oke, kita perlu fact finding kalau bahasanya kita. Oke, nah kalau akan lebih mudah kalau orang terlebih dahulu cerita sama kita. Nah hari ini kita akan membereskan itu. Ada 6 cheat codes. Oke, supaya orang-orang
akan mau cerita sama kamu semua. Yang setuju katakan yes. Supaya mudah, ada sebuah singkatan akronim listen, yaitu mulai dari L. Jadi akronimnya adalah LISTEN. Oke, yang pertama, listen yang pertama. Kalau kita mau dengerin orang, nah ini powerful banget. Di rumah kita ada sebuah mantra, yaitu mendengarkan itu dengan mata. Setiap kali kamu lagi mau coba dengerin temen lu ngomong, mau coba dengerin istri, wih istri apalagi ya. Widih. Oke, saya sambil bawa jalan-jalan deh ini kayaknya lebih. Oke, dengerin orang itu mulai dengan dengerin pakai mata. Jadi, tolong ngasih kerian, boleh tolong ngasih kerian. Setuju ya Rian ya? Jadi dengerin itu dimulai dengerin Sharon ya, apalagi Sharon pasti pengen lihat banget gitu kan ya. Ya. Abel, Sharon, make sure. Oke, kita ketemu suami, kita dengerin anak. Kalau di rumah saya ngobrol sama Yoke dan Andre lagi pegang handphone, maka lempar. Maka perlu taruh dulu handphone, ya, matanya ngeliatin. Nah kalau mata ngeliatin, maka kita itu akan badannya lean in, badannya lebih apa? Condong ke depan. Ya, dari mata ekspresinya kita akan lebih ngobrolnya lebih antusias, lebih senyum. Betul? Jadi waktu lu ketemu temen di luar sana, ketemu calon nasabah, pastiin waktu dia ngomong, kita itu senyum dan sambil, oh gitu ya, oh, oh. Nah kalau mukanya lu tegang ya, aduh ini ngomong apa ya, aduh udah ini ngomong apa, boleh, boleh nggak masalah. Tapi ingat, nah coba pipi sendiri diginiin dulu. Nah ingat perlu sambil senyum, lihat matanya. Nggak usah, thank you kok. Karena apa? Karena attention is love. Ngedengerin orang, ngedengerin om-om, mulai pakai pandangan kita. Dasar komunikasi nggak dimulai dengan seberapa bagus lu ngomong. Kita punya berapa mata? Dua. Punya berapa telinga? Punya mulut? Satu. Artinya you should listen twice. Sebanyak lu harus ngomong. Lu perlu dengerin orang ngobrol 2 kali lebih banyak daripada lu ngomong. You know what? Di Prudential, bukan di Prudential sih menurut saya, di bisnis, banyak bisnis, orang pikir orang-orang ekstrovert itu raja di semuanya. Sebenarnya enggak juga. Ekstrovert, introvert, dua-duanya punya tantangan. Oke? Ekstrovert punya tantangan, introvert punya tantangan. Tapi bagusnya kita adalah kalau lu mau deket hubungan sama orang, maka lu perlu dengerin dia lebih banyak daripada lu ngomong sama dia. Dengerin. It's not about me. Kalau saya bantuin kita bikin personal story bagaimana join Prudential, maka biasanya kata saya, aku ini biasanya banyak gua hilangin. Karena it's not about me. Sama di legacy. Di legacy itu tujuan kita bukan supaya leader-leader boleh tambah duitnya. Enggak. Leader kita di Prudential, kita bisa jualan dengan bagus. Tapi kenapa sih kita pengen ngajakin banyak teman-teman datang ke sini? Karena kita tahu bahwa ada hal-hal banyak bagus yang bisa kita pelajarin di legacy ini. Leader lu ngajakin lu, bukan supaya leader lu tambah duit. Enggak ada lu juga dia udah tajir bro.
Betul? Dia udah kuat keuangannya. Dia ngajakin lu karena leader lu pengen supaya hidup lu boleh growing juga. Kalau di kiri kanannya ada leadernya, bilang sama leadernya, thank you banget loh bos, thank you banget kok, thank you banget sih. Listen with care. Oke. Listen with love. Dengerin pakai apa teman-teman? Waktu kita ketemu nasabah, taruh handphone. Ketemu teman, taruh handphone, dengerin dia duduk, oke? Senyum, antusias dengerin dia. Angguk-angguk, oh gitu ya kok, oke. Oke, dengerin, fokus sama dia. Biggest problem in communication adalah, ini biggest problem in communication, is you talk too much. Oke, sebuah prinsip dari seorang Proverbs yang bagus banget. Dia bilang sebuah hal yang bagus. The wise don't tell everything they know. Tapi foolish talk. But the foolish talk too much and are ruined. Orang yang smart, orang yang jagoan, orang yang berhikmat itu enggak cerita semua diceritain. Tapi orang-orang yang enggak asik, mereka ngomongnya kebanyakan. The biggest problem in communication adalah talk too much. Itu yang pertama. Kenapa? Karena waktu lu talk too much, kita enggak dengerin. Bahasa Inggrisnya bagus. Ada beda antara listen dan hear. Betul, Van. Oke. Hear itu apa? Hear itu pelajaran biologi kelas 2 SMA. Wak, 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 gitu ya. Gue gak dengerin apa-apa tuh. Mendengar, gue denger tapi gue gak ngerti ini ngomong apa sih gitu kan. Oke. Tapi listen itu ketika kita pay attention. Itu L yang pertama. Yang kedua adalah I bahasa Indonesianya. Yaitu invest time in people. Nah ini bukan basa-basi. Nah ini bikin kita jangan terburu-buru. Waktu gue join pertama kali Prudential, saya itu udah oke, beres ngomong ini, gue nanya apa ya? Gue ngomong apa ya? Wah ini tuh oke, urutannya bener, urutannya banyak banget. Karena belum biasa, that's okay. Betul? Semakin sering kita ngobrol sama orang, maka semakin kita bisa duduk dan invest waktu kita sama orang lain. Untuk kita boleh bantuin dia, oke? Maka semakin bagus kita mendengarkan dia, semakin powerful kita boleh tahu apa yang jadi kebutuhannya dia. Jadi invest ini sebuah kata yang Andre pengen bilang, yaitu slow down. Pas ngobrol, ambil waktu. Waktu kita masih baru pertama kali datang bantuin orang, datang langsung cerita Pak Welty, keranjang batu, segitiga proteksi, nggak masalah. Tapi tahukah kamu, orang-orang yang maestro di insurance, maestro dalam hal bisnis, mereka itu bertanya hal yang tepat dan boleh invest waktu sama orang itu. Sanjay Tolani kayaknya sekarang ini di seluruh dunia kayaknya ya, yang paling terkenal dalam hal insurance jualan kayaknya namanya Sanjay Tolani kayaknya. Waktu dia datang sama orang ngobrol, dia nanya sebuah pertanyaan. Oke, asik banget. Saya sering praktekin. Waktu sering jualan, kan rada jarang jualan sekarang ya. Waktu gua sering bantu orang, saya sering. Yaitu sebuah pertanyaan. Waktu dia duduk, dia ketemu sama syekh-syekh di Dubai, ketemu sama orang-orang sultan-sultan di Dubai. Dia duduk, tenang, dia nanya sebuah pertanyaan. Yaitu, if you die, what's the plan?
Mr. Client. Duduk santai, ngobrol, udah 15 menit kah, 30 menit kah, ngerti fact finding, ngerti kira-kira kebutuhannya, dan dia ngobrol, if you die, what's the plan? Ceritain dong. Oh asik ya. Oke. Jadi waktu kita bantu orang maksimal itu bukan karena banyak ngobrol, tapi kita punya slow down juga. Oke. Waktu dulu awal-awal pikirannya sibuk. Tambah lama lu akan makin santai, makin enak ngobrolnya. Itulah I. Yang berikutnya. Listen adalah huruf S. Nah ini asik. Yaitu share their feeling first. Before you giving their solution. Oke. Biarin dia cerita dulu. Temenin dulu. Dia kasih tahu dulu apa yang jadi fear-nya dia kalau ada. Kalau ketemu nasabah komplain. Oke? Nggak usah datang tiba-tiba mau ceritain tabungan kita udah terburu-buru, nggak usah. Biarin dia cerita dulu. Bayangan lu soal insurance apa sih? Misalnya kalau ketemu calon nasabah yang udah punya kecewa. Tanya kecewanya karena apa? Oke, tanya dulu. Oh ya, bayangan lu join bisnis Prudential kayak gimana sih yang ada di bayangan lu? Oh, di bisnis Prudential kayaknya terkenal sama yang jalanin sini pengangguran katanya. Oh ya, oh terkenal zaman dulu. Itu yang gue tahu. Zaman saya dulu, gue pikir orang jalanin asuransi itu AI, acek-acek. Kayak om-om umur 50 something, bukan berarti yang umur 50 nggak boleh loh ya. Sorry loh Ko Yohanes bukan. Ya. Oke, tenang Ko Yohanes tenang. Oke. Tapi yang nggak asik, nggak gaya, dan nggak ada kerjaan dulunya, mereka lah yang join Prudential. Nah hari ini kita akan belajar nanti satu orang testimoni masih muda, kerjaannya gilang gemilang di tangga korporasi dan dia join Prudential. Kita akan nanya sama dia. Tapi waktu kita ketemu calon nasabah, tanya dulu. Biarin mereka share their feeling first. Dan kalau mereka nggak ada feeling apa-apa, ya juga nggak usah dibikin panjang. Ya, kalau dia nggak ada feeling gimana-gimana, nggak usah kita korek-korek supaya ada feelingnya juga nggak usah. Oke, kalau kita ketemu nasabah, tadi saya nggak tahu Joshua closing jadi pindah ke PSP ya, Joshua ya, mana Joshua? Jadi pindah PSP ya, oke? Kalau bisa jelasin, oh ini prosesnya administratif doang, perlu isi formulir. Cari kata yang bagus, supaya kalau memang isunya nggak besar, jangan dibikin besar. Oke, kalau nasabah kena exclusion, contoh, ya, buat para partner yang baru mungkin bingung apa itu exclusion. Kalau nasabah mau join punya polis di Prudential dan mereka punya riwayat sakit sebelumnya, maka most likely akan kena exclusion. Artinya sakit yang udah ada sebelumnya tidak akan di-cover. Yang udah ada sebelumnya. Jadi kalau nasabah kena exclusion, ya bilangnya santai aja. Pak, Bu, wah congratulations, polisnya bisa diterima sama Prudential. Berhubungan sama sakit yang udah ada, sama seperti semua nasabah, exclusion nggak akan di-cover. Jadi kalau nasabah nggak ada feeling terlalu gimana-gimana, caranya kita juga perlu nggak usah terlalu ngeberat-beratin. Dalam hal kita punya tim. Waktu Anda join Prudential, maka leadernya kamu udah punya sebuah agenda yang pertama di Prudential. Pertemuan pertama sama leader biasanya adalah bicara soal Vision Day. Kenapa perlu Vision Day? Sama, karena leader lu pengen tahu sebenarnya apa sih feeling lu, apa sih yang lu punya goals. Lu pengen cita-citanya apa? Saya bilang berkali-kali, Prudential
hanyalah sebuah kendaraan bisnis. Bilang kiri kanannya kendaraan bisnis. Hanyalah sebuah alat. Andre join Prudential, leader-leadernya kamu join Prudent. Mereka nggak pernah kebayang. Suatu hari ada di bisnis asuransi. Jadi kalau teman-teman hari ini datang dan aduh gue itu nggak kebayang loh ada di asuransi. Begitu pula dengan Ko Arya. Begitu pula dengan Ray. Begitu pula dengan Riko. Dengan Cici Feni. Aci ini tuh nggak kebayang nih dulu. Si Aci ini ada di asuransi. Ya, rumahnya di mana-mana, tokonya di mana-mana. Nggak kebayang. Tapi kita punya goals setiap dari kita. Yang lewat Prudential, yuk kita peralat Prudential. Oke, kita peralat Prudential untuk supaya bisa membantu mencapai goals-nya kamu. Membantu mencapai goals yang lu tahu. Tuhan, saya pengen punya goals apa ya Tuhan ya? Kayaknya hidup itu bagusnya kalau begini ya. Yuk kita pakai kendaraan. Jadi Prudential adalah sebuah kendaraan. Bilang kiri kanannya, Prudential adalah sebuah kendaraan bisnis. Gimana cara taunya? Leader waktu dengerin. Apa sih yang jadi goals? Apa yang jadi feelingnya lu? Lu mau punya goals apa? T. Berikutnya. Yaitu tune in to their communication style. Oke. Tune in. Nyambung. Satu frekuensi. Sama apa yang jadi tipe style komunikasinya orang yang kita ajak ngobrol. 3 hari yang lalu gue ketemu namanya Dokter Cep Juli. Dokter syaraf kayaknya ya nggak salah ya. Dokter spesialis syaraf. Dia leader di Prudential juga. Oke. Dan lu pernah ketemu nggak tipe orang yang kalau ketemu itu gininya banyak? Ya Pak Andre, aduh thank you Pak Andre. Ya, kalau gue ketemu orang yang tipenya gini ya Put, maka gue gimana? Iya gue nggak kebiasaan gue. Tapi kan kalau gue enggak Salim gitu ya. Kan nggak tepat, bener nggak? Ada orang-orang yang lu ajak ngobrol yang tipenya lebih slow. Ya. Ada orang yang datang sama lu dan waktu dia ngomong begini, saya itu lihat di TikTok katanya banyak ada klaim Prudential yang nggak di cover ya. Stylenya kayak gimana dia? Apalagi? Katanya dia pakai kata apa? Visual. Saya lihat. Kalau lu ketemu orang yang visual, Mike di kelasnya bagus banget. Maka jawaban lu bantu dia mengerti secara visual. Oh gitu ya kok. Oh, oke. Oh, boleh tahu lihatnya kayak gimana? Oh ini nih. Oke. Kok Pak kasih lihat sama dia. Kan dia lihat, kasih lihat lagi bagaimana Prudential bayar klaim. Oke, kasih lihat contoh orang klaim. Kalau dia bilang saya lihat. Kalau dia bilang gini, gua denger. Gua rasa kayaknya jadi agent. Nah, kalau dia bilang pakai kata rasa, maka style communication kita juga perlu nyambung sama perasaannya dia. Oh, saya rasa begini. Kalau ketemu orangnya yang antusias, oke? Ketemu orangnya yang semangat. Nah, kita perlu ngikutin tuh. Sama-sama semangat. Oke? Orangnya intim. Perlu kita ikutin cara ngomongnya juga sama kayak dia. Glenn, ngomongnya itu antusias. Kok Andre? Itu yang ngomong tuh kan semangat. Ya, maka kalau kita ngobrol sama nasabah mirip kayak Glenn dan lu yang dateng lebih tenang gitu ya.
kurang pas. Jadi untuk orang intim kita bisa berlaku seperti intim rame. Untuk orang ketemunya ketawa-ketawa, kita perlu ada ketawa-ketawanya. Ketemu orang dominan, straight to the point. Maka kita pun sesuai sama komunikasinya dia. Dan teman-teman bisa belajar ini semua sama leadernya masing-masing. Oke? Tune in sama apa yang jadi communication style-nya dia. Orang visual, Sarah bisa bilang, kok bayangin. Oke? Kalau orang kinestetik perasaan, iya ya, coba rasain. Nah ini kata-kata yang simple, tapi akan membantu relate sama anak kita, sama cewek atau sama cowok lu. Ketahuin dia itu stylenya kayak gimana. Yang berikutnya yaitu engage in open-ended question. Nah ini membantu banget. Ini membantu banget terutama buat orang introvert kayak gua. Saya itu paling deg-degan. Yang tadi gue bilang. Udah naik ke lantai 2, pernah satu kali naik ke kantor orang lantai 2. Ya, masih ngos-ngosan. Begitu dateng, duduk masih ngos-ngosan. Terus dia bilang apa? Sok Ndre ceritain ada apa? Wah, ya, ya, ya. Udah, aduh. Gimana ya Pak? Ya sebentar Pak, sebentar Pak. Oke. Nah jadi kita perlu sebagai komunikator yang bagus, kita perlu siapin nih. Sebelum dia nanya sama kita perlu siapin pertanyaan buat dia. Pertanyaannya perlu terbiasa open-ended question. Nah apa itu open-ended question? Kebalikan dari open-ended adalah close-ended question. Close-end itu artinya jawabannya cuma 2. Ya, Selasa atau Rabu, enggak. Bisa atau enggak. Oke? Ya atau enggak yang jawabannya singkat itu namanya close end. Lu waktu tadi malam lu ada di mana? Di rumah, close end. Hari ini puasa enggak? Jawabannya enggak, misalnya close end. Nah, berhenti nanya seperti itu sama calon nasabah. Oke? Engage, terbiasa ngobrolnya open-ended question. Tadi malam anak gua sibuk seharian, gua nanya, Sevo ceritain dong boy. Kamu akhirnya milih begini-begini, apa sebabnya? Ceritain dong. Open-ended question. Oke? Darren closingan bagus. 35 juta API, masih muda, ganteng lagi ya Darren ya. Wah. Oke, kalau gue nanya sama Darren, gue akan nanya, Darren, kok partner baru udah bisa bagus bantuin orang? Ceritain dong Darren, apa sih yang bikin lu semangat di Prudential? Misalnya ini ya, nah pertanyaan gue akan begitu tuh. Oke, saya tahu, saya dengar dari Ebo kalau nggak salah, Darren itu orang tua kerjaan bagus, dapat uang jajan bagus, tapi lihat ada bisnis bagus di Prudential, kan asik. Tepuk tangan buat Darren dong. Wah. Jadi pertanyaan gue adalah pertanyaan yang, ceritain dong. Apa sebabnya lu bisa hari ini berdua, Audrey bisa datang ke kantor nih, bisa belajar nih, wih pasti kan ada effort yang bagus nih Audrey. Ceritain dong perjuangannya gimana Audrey, nitipin anak gimana misalnya. Nah kita perlu terbiasa open-ended question. Karena kalau sama nasabah datang dan nanyanya close end, Pak, coba gimana misalnya close end, kalau ketemu nasabah. Pak udah makan belum? Udah. Tanya 3 kali. Pak pergi liburan enggak? Enggak. Satu lagi. Tadi kesini macet enggak Pak? Oh enggak. Otomatis orang akan langsung balik. Yuk ceritain apa?
Karena dia kan kayak apa nih nanya-nanya semua ini, ya nggak sih? 3 kali lu nanya begitu, sok. Ya, tong loba omong, lu ngobrol apa nih, ceritain apa nih? Masuk akal nggak? Jadi, engage in open-ended question. Pikiran seseorang itu sama seperti air sumur katanya. Ada sebuah quotes bagus, proverb bagus. Pikiran seseorang seperti air sumur yang dalam. Seseorang yang punya pemahaman yang bagus, yang besar, dapat menarik keluar airnya. Oke? Dibutuhkan orang-orang yang punya kebiasaan bagus untuk bisa menarik keluar nih. Bisa connect langsung dari hati ke hati. Magic phrase dalam hal mendengarkan. Oke? Yaitu tell me more. Gue itu enjoy loh di Prudent gini. Oh ya? Tell me more. Gue itu lagi sedih loh. Karena gini. Oh ya? Ceritain lagi dong. Anak lu lagi pulang sekolah, mukanya bete. Papa mama di rumah lagi sedih. Wah, kalau ke orang tua memang ini ilmunya sangat challenging. Tell me more. Ini bukan buat gosip. Ya, jangan dipakai di gosip. Lu udah dengerin belum sih ini? Oh, belum. Oh ya. Wih, ceritain lagi dong. Jangan. Ya. Bukan. Ini areanya ketika lu ketemu orang lagi liburan. Gue seneng banget loh tahun kemarin liburan ke Pangandaran. Lu gak suka banget Pangandaran. Lu gak usah bilang, gue gak suka loh. Ngapain sih di Pangandaran? Oh iya lu suka. Ceritain lagi dong. Apa sih yang bikin lu suka? Terbiasa engage begini. Orang itu bawah sadarnya dia itu akan dekat sama kamu. Apa sebabnya? Karena dia senang dia didengerin. Dia senang dia diapresiasi. Tell me more. Oke? Yang terakhir. Listen. Yaitu never judge. Jangan menghakimi orang lain. Jangan langsung ngejudge, ngelabel. Oh, nasabah gua mah begini. Oh, dia mah orangnya kampungan. Ya. Oh, dia mah katanya mau ngasih duit, udah bawa-bawa duit, tapi dari tadi uangnya belum dikasih. Jangan-jangan bohong ini mah ya. Oh, ya. Jangan ngejudge. Oke? Karena belum tentu ini uang saya, ini uang cincin dari tadi ya di belakang. Oke? Never judge. Jangan ngejudge waktu datang sama orang. Jangan dijudge. Tanya aja, ngobrol aja. Orang sukanya berbeda sama lo. Ceritain, oh iya lu sukanya begini. Wah menarik tuh. Gue gak setuju sama dia, mungkin gue gak setuju. Tapi gue pakai kata, oh iya? Gue gak kepikiran loh. Coba ceritain dong. Apa sebabnya lu suka itu? Gitu. Oke? Oh, Rian punya mobil baru. Senengnya gimana sih Rian? Hah? Gue sukanya tipenya misalnya kredit. Contoh. Tell me more. Rian, gue tuh tipikalnya sukanya mobil bukan listrik loh. Contoh, Rian belinya Tigo. Ya. Harga berapa Rian? 500 berapa Tigo tuh? 530 cash. Ngapain sih bukannya beli mobil mah mendingan kredit aja? Nah, enggak gitu kan? Lu suka beli, lu belinya cash. Ceritain dong.
pilihan cash, apa sebabnya lu milihnya cash? Jangan judge orang lain yang mungkin beda sama lu. Ada nggak orang yang 100% sama seperti lu? Nggak ada. Kalau lu punya hubungan dan 100% dia sama kayak lu, entah dia udah jadi mayat, entah lu jadi mayat, ya, entah lu nyembunyiin, entah lu, pokoknya hal ini nggak bagus. Karena orang pasti beda sama lo. Suami istri pasti beda. Jangan lihat ke istrinya gitu langsung dong. Beda, jangan. Ya, beda. Suami istri juga. Oke, nggak berani lihat tadi ya. Arya bilang nggak berani lihat istri, nggak berani. Ah, Oke, never judge. So kita belajar hari ini LISTEN. Lihat dengan care, invest waktu lu. Waktu lu lihat dan invest waktu, ini dua hal komoditi paling berharga dalam hidup lu. Saya pribadi sering banget hari ini pagi-pagi masih berdoa, Tuhan, saya mau sayang sama Tuhan sedikit lebih lagi. Saya mau sayang sama orang lain sedikit lebih lagi. Saya mau sayang ketemu, saya mau care sama calon nasabah. Saya mau care sama tim. Saya mau care sama orang lain sedikit lebih lagi. Gue mau care sama anak gue. Waktu lagi main padel, nafsunya bukan mati, bukan ya. Tenang aja, enjoy. Oke, love. Tapi bisa punya hubungan yang bagusnya gimana? Biarin dia cerita feelingnya dia. Kalau ada. Jangan cepet-cepet ngasih solusi. Pria adalah solution maker. Kadang-kadang pria ketika istri temen ceweknya cerita pengennya ngasih solusi. Jujur, izin. Cewek kadang-kadang cerita nggak butuh solusi. Ya. Buat Audrey, kasih ke Audrey dong nih. Soalnya Audrey berani titip ya, kasih ke Audrey belakang. Soalnya, nah, soalnya Audrey bilang, nah, wanita itu seringkali nggak butuh solusi. Oke? Tune in to their communication style. Semakin kita terbiasa, maka hidup lu nggak pernah sendirian. Karena lu ketemu temen di lapangan padel yang semangat, lu bisa tune in sama dia. Yang diem lu tahu, jangan yang diem, weh gimana lu weh. Ya, ngapain weh diem aja. Ya mungkin nggak usah begitu juga kali gitu kan. Tapi duduk dan ngobrol lebih deep misalnya. Oke? Engage in open-ended question. Dan yang terakhir adalah never judge. Dua quotes terakhir. Those who are sure of themselves. Sebuah pemimpin besar sangat berhikmat punya sebuah quotes, punya sebuah proverbs. Those who are sure of themselves do not talk all the time. Oke? Mereka yang yakin, mereka yang secure, nggak usah talk all the time. Karena mereka secure, mereka yakin. Pertanyaannya adalah, apa yang bikin kamu nggak secure? Waktu ketemu sama temen, waktu lu ketemu sama calon nasabah, apa yang bikin lu nggak secure? Hari ini kita belajar. Jangan-jangan karena kita belum mendengarkan cukup mereka.
Kita nggak tahu bayangan mereka, kita nggak tahu apa yang mereka sukai dan apa yang mereka nggak sukai. Kita nggak tahu apa yang jadi goalsnya mereka, dan kita langsung ngomong. Dan waktu kita ngomong, kita lihat responsnya dia nggak suka. Apa yang kita lakuin? Ngomong lagi, kita coba dari banyak sisi. Bikin kita nggak yakin. Hari ini kita belajar, yaitu listen. Atau mungkin ada hal yang berikutnya yang bikin lo nggak sure, lo nggak yakin. Oh mungkin jangan-jangan gue nggak tahu ini prudensial bagus atau enggak. Buka ChatGPT boleh? Yuk kita buka bareng-bareng ya. ChatGPT masing-masing, mau Gemini boleh, mau Perplexity boleh, silakan. Tulisin. Apa perusahaan asuransi jiwa terbesar di Indonesia berdasarkan omset? Harus perusahaan asuransi jiwa ya, karena kalau lu tulis perusahaan asuransi aja, ada asuransi umum, kendaraan, bangunan gitu kan. Apa perusahaan asuransi jiwa terbesar di Indonesia berdasarkan omset? Saya nggak tahu, mungkin beda-beda. Tapi ada beberapa perusahaan kayak mungkin kalau lu keluar Indolife. Indolife itu sebenarnya kayak deposito doang sih. Tapi dia bilangnya asuransi. Karena kalau bilang deposito kan harus sesuai sama LPS. Oke, menurut ChatGPT versinya Puput, yaitu dia bilang nomor 1 Prudential. Preminya berapa teman-teman? Ada yang boleh bacain? Oke, Jenny balas, Jenny merespon, saya pengen ngasih ke Jennifer. Nih Jen. Oke, sama-sama. Oh, duit mami. Oke, Jen boleh bacain Jen? Yang di tulisannya lu gimana Jen? Thank you. Oke, oke. Jadi kalau lu tahu bahwa perusahaan asuransi paling besar omsetnya, artinya sampai tahun 2024, karena 2025 belum ada hasilnya ya. Biasa kan per April atau per Maret akhir gitu ya. Baru keluar. Maka lu itu lebih asik gak sih? Lebih sure gak bahwa lu ada di perusahaan yang memang besar banget. Dan ada yang nulisin, kalau mau tahu berdasarkan jumlah klaim, boleh tulis. Kalau berdasarkan jumlah klaim, apa? Ada yang mau bantuin saya? Tulisin. Tadi kan berdasarkan aset, thank you ya Bud. Oh, berdasarkan jumlah klaim. Kok beda ya? Kemarin saya beda ya. Oke. Prudential, siapa namanya? Sebelahnya Yosua, sorry saya. Joy. Joan. Buat Joan. Tulisannya boleh dibacain, Joan? 18 triliun. Oke. Kalau beda, cek langsung ke websitenya aja lah, boleh juga. Artinya kita berbisnis, berpartner bisnis dengan sebuah perusahaan yang orang suka bilang gini, kalau klaim dibayarin nggak ya? Jawabannya apa? Tahun 2024 yang dibayar klaim berapa? 18 triliun. Jadi artinya kalau nasabah ada yang nggak bayarin klaim, cuman nasabah gua, teman gua denger nggak dibayarin klaim 30 juta, 28 juta. Bukan karena uangnya, tapi mungkin ada prosesnya yang nggak sesuai. Waktu gua cek, ada pilihan. Mau tahu nggak berdasarkan agency dan distribution? Nah, coba boleh. Ada yang ditawarin pilihan itu nggak sih? Ada ya, siapa itu? Saya nggak lihat siapa, sorry. Ray ya, Ray boleh tolong tulisin Ray berapa Ray? Iya.
Siapa itu, Rey? Oke. Agency force, prudential juga nomor 1. Jadi kalau lu mau berbisnis dan tahu bahwa iya ya, artinya yakin ya perusahaan kita itu perusahaan yang bagus. Yang kedua, yang ketiga, apa yang bikin kita kalau ada nggak sure atau kita insecure? Mungkin bukan karena perusahaan bikin kita nggak terbiasa ngobrol dengan santai. Mungkin bukan karena kita nggak punya skill. Jangan-jangan mungkin karena kita perlu diingetin sebenarnya identitas kita ini siapa. Di legacy sering kita bilang yaitu you are love. Kamu itu berharga. Kamu itu dikasihi. Kamu itu punya sebuah tujuan. Yang kedua adalah you have a purpose. Dan yang ketiga, you have a choice. Waktu kita ngerasa enggak asik, remember your identity. Saya mau kasih tahu, tentunya akan banyak hal-hal yang salah dilakuin. Saya punya teman SD. Ini cerita pribadi ya. Teman SD gue deket ya. Anggap namanya siapa ya? Roni lah gitu ya. Bukan Roni ini tentunya. SD deket, SMP SMA saya pindah ke Jawa Tengah. Nggak ketemuan sama dia. Ketemu sekali tiba-tiba lagi di UGD Boromeus. Gue lagi nungguin orang. Tiba-tiba teman gue si Roni ini jalan keluar dari UGD. Nggak pakai sendal. Oke. Pas dia nggak pakai sendal keluar. Respons kita apa? Nanya dong, lu gimana kabar? Ini kok nggak pakai sendal? Kira-kira kenapa? Buru-buru banget ya sampai nggak pakai sendal ya? Ya mungkin ya, cuman kebetulan bukan. Ada yang tahu? Jawaban dia adalah Ode. Oke, masuk akal dong. Ya. Oh iya Andre, gua Ode. Jadi dibawa cepet-cepet ke ambulans apa? Oh iya iya iya. Ngobrol bentar, dah. Satu kali gua ke Jakarta. Lagi nginep di Jakarta. Andre yang insecure, bertumbuh terus tambah lama tambah secure. Ketemu dia dan waktu itu kita nginep di hotel nggak bagus. Gue lupa apa ya, Five Hotel atau Haris atau apa. Pokoknya kita nginep di hotel nggak bagus. Ketemuan sama dia di Central Park. Ngobrol, ketemuan udah lama lagi. Terakhir ketemu di Ode tadi tuh. Ya. Ya di Boromeus. Pas ngobrol, gue tuh nggak nyaman karena identitas gue lagi mau dibangun. Jadi nginep di hotel nggak bagus, gue nggak nyaman. Image gue adalah merusak identitas gue. Jadi waktu dia ngobrol, nanya, dan akhirnya hal yang saya takutkan dia nanya yaitu, Andre nginep di mana? Kan dia orang Bandung. Gue ceritalah, hotel gue lupa. Gue nanya, lu nginep di mana bos? Roni ya. Oh gue di Pullman di sini, Central Park kan dekat Pullman. Insecure, unsure. Tahu gak saya nanya apa sama dia? Hati, hurt people. Hati yang sakit itu ya pengen nyakitin orang lain. Gue bilang gini, Ron, gimana terakhir ketemuan lu Ode? Masih sekarang Ode lagi apa enggak? Aduh, gila ya. Karena gue insecure, ya, gue nyerang orang. Dia nggak ngebahas soal apa-apa zaman dulu ya. Jalan itu ya gue langsung, aduh Andre, lu kacau banget Andre.
Aduh Andre. Karena saya tahu, oh gue itu ngerasa identitas gue ada di nginep di mana gue tuh. Karena gue nggak nyaman, saya pengen bikin orang lain enggak nyaman. Kalau kita kesel, pengen bikin orang lain kesel. Wajar ya? Kalau kita minder, pengen bikin orang lain minder. Oh iya, aduh, jalan itu gue masih inget ya di itu game apa ya, game station atau apa lah ya. Aduh Andre gila lu hatinya Andre. Saya belajar, oke? Oh iya ya, komunikasi nggak bagus tuh kalau gue nggak belajar listen ini nih. Nah bagaimana dengan kita di Prudential? Hari ini kita belajar bagaimana communication yang lebih bagus dalam hal mendengarkan. Mungkin beberapa dari kita pertanyaan ya, Andre hubungannya apa sih? Kenapa di Legacy kita belajar komunikasi, kita belajar banyak hal, relationship, oke? Belajar banyak hal, hubungannya apa sih? Karena saya percaya, kita leader-leader Anda percaya bahwa misi kita adalah boleh jadi pemimpin membawa hidup lu berkelimpahan. Bukan hanya dari segi keuangan, pasti keuangannya juga. Tapi di banyak area kehidupan, kesehatan, relationship, keluarga, spiritual, mindset, kita pengen teman-teman semua maju. Boleh naik lebih tinggi lagi, boleh rise lebih bagus lagi. Oke? Dan hari ini kita boleh belajar dari satu orang yang mungkin lebih relate sama kebanyakan teman-teman. Karena Andre udah lama di sini. Jadi yuk kita pengen dengerin dong dari seseorang yang relatif lebih muda, masih unyu-unyu. Yang saya puji Tuhan dia nggak manggil gua Om, puji Tuhan. Oke, kita mau dengerin testimoni dari Cici Maharani Putri. Oke. Nah, mungkin beberapa teman-teman ada yang belum familiar sama siapa itu Putri itu ya. Backgroundnya apa, ngerjain apa, boleh ceritain sekilas dulu Put. Halo semua, kok agak kenceng. Halo semuanya, namaku Putri. Hai Putri. Sebelum di Prudential, aku kuliah di akuntansi Unpar, terus kerja di Jakarta di audit di Ernst Young 2,5 tahun, sambil part time di Prudential. Akhirnya Teman-teman, resign. kerja di EY itu jadi sebuah mimpi buat banyak orang yang kuliahnya akunting. Ya ini udah paling asik-asiknya lah, udah keren gitu ya. Nah, terusin silakan Putri. Eh, Jadi akhirnya full time di Prudential. Sebenarnya itu sama sekali yang nggak pernah ke planning sebelumnya karena jujurnya aku 90% introvert teman-teman. Sampai sekarang baru tes juga masih. Mungkin biasanya sekarang kalau ngomong tes suka yang bener soalnya kayaknya nggak sebesar itu sisi introvertnya. Tapi beneran guys baru dites malah kayaknya makin nambah juga makin Betul ya. 90%-an lebih. Jadi buat ada di Prudential bukan salah satu hal yang di planning dan nggak nyaman awalnya, tapi bersyukur banget di Legacy di equip sama banyak sessions juga ya kok. Jadi lebih belajar dan sadar sama apa sih yang perlu aku pelajarin supaya bisa ya growing juga di Prudential karena ada goalsnya, community yang support juga. Jadinya bisa ya growing sampai sekarang sih kok. Karena mungkin di Legacy juga yang dirasain selain session banyak lihat contoh-contoh dari leader-leader yang oh ternyata hal kayak gini tuh baik ya buat dilakuin. Dapat banyak contoh yang baik, dapat juga banyak opportunity juga yang dikasih sama Legacy buat growing event saat itu belum bagus gitu secara skill mungkin kok. Gitu sih kok yang dirasain. Apa yang bikin kebayang, apa yang bikin mau cobain join Prudent? Put, maksudnya join Prudent dulu umur berapa Put? 22. Umur 22, lu full time-nya umur berapa ya?
Full time 24 Oke. berarti. Join Prudent 22, 24 full time. Nah, apa ya yang bikin seorang Putri kerja di EY di Jakarta, SCBD kan asik banget gaya. Apa yang bikin lu tertarik tuh mau join Prudential dan mau full time? Singkatnya apa, Put? Singkatnya karena tahu goalsnya mungkin ya kok. Setelah tahu arahnya mau kemana, si goalsnya kehidupan apa yang dipengenin, ya ternyata di pekerjaan sebelumnya itu nggak bisa. Maksudnya meskipun orang bilang itu kerjaan yang bagus, income yang oke, tapi buat long term kayaknya dengan apa yang dikorbankan dari segi waktu, kesehatan juga kayaknya kurang Asam oke. lambung terutama ya. Suntik-suntik kayaknya tapi nggak OD kayak tadi kok itu buat Beda, asam lambung. suntikannya asam lambung. Iya, Vitamin C paling iya, paling ya. buat lambung. Nah, jadinya coba opportunity-nya buat ada di Legacy, bukan 100% yakin even udah 2 tahun jalanin dan resign itu masih banyak eh, ketakutannya. Awalnya Tapi gitu ya. ya Oke. karena ya banyak yang di luar comfort zone, tapi bersyukur banget decide buat ya cobain aja dulu dan terus belajar perbesar kapasitasnya kali ya, kok tahu gitu aku kurangnya di mana, kayak pas role play dibilang kayak pembaca berita gitu misalnya karena Oh flat iya. gitu. Oh ya udah aku latihan terus Ah, dan lebih sering buat latihan ketemu orangnya juga kayak oke. gitu. Apa Put yang lu mau ceritain dengan belajar di Legacy gitu ya? Dan apa yang lu akhirnya nyambung sama goalsnya Putri apa Put? Sebenarnya banyak banget puji Tuhan yang didapat sih kok di luar komunikasi, di Cowok komunikasi ya, juga. terutama dapet cowok di sini ya. Eh, Oke. Oke, aduh jadi grogi ya. Tapi yang paling kerasa adalah improve buat komunikasi sama orang itu kerasa banget kok. Yang paling kerasa mungkin relate juga sama yang kok Andre sharing gimana punya postur dan confident yang baik buat ketemu orang sama siapapun orangnya. Dan aku percaya itu nggak hanya kepake di Prudential sih, tapi dalam semua aspek kehidupannya kita. Dulu aku tuh nggak suka banget ngobrol sama orang, tanya orang karena sama kayak Ko Andre juga takut ditanya balik dan banyak area di hidup aku yang belum oke aku merasanya buat orang tahu. Tapi bersyukur di Legacy dikasih tahu gimana postur yang baik kalau apapun kondisi kita juga oke. Jadi lebih secure dan dalam hal itu jadi lebih ngebantu buat ya bisa nanya ke orang. Jadi secara relation juga bisa punya relation yang lebih deep sama orang lain karena punya confidence-nya tadi dan sama sampai sekarang jujurnya aku tuh kalau kayak ke kondangan atau mau ketemu orang aku tuh udah menyiapkan list topik-topik guys karena aku masih awkward jadi kalau aku mau ke kondangan aku akan persiapan di Iya. mobil. Gua nanya apa, gua udah siapin Iya, kalau undangan loh itu. karena kalau spontan gak bakal kepikir. Jadi gue udah nyobain. Oh orang kalau ketemu di kondangan, oh apa kabar? Sekarang kerja di mana? Ini gue udah punya listnya di otak. Kalau mau ketemu dokter gigi, gue juga udah prepare. Oh dokter gigi itu kayak gini, most likely knowledge yang perlu punya kayak gini gitu. Jadi hal itu masih dilakuin karena sekarang masih awkward juga. Tapi bedanya dulu fokusnya adalah abis ini gue nanya apa ya, ngomong apa, kapan masuknya. Tapi kalau sekarang lebih ya udah prepare karena I'm still an introvert tapi fokusnya tetap ya gimana ngedengerin orangnya, apa yang bisa aku pelajarin dari orangnya dan apa yang aku punya yang bisa aku bagiin ke dia dan itu jujurnya memudahkan banget dalam banyak hal buat lebih dapet si genuine-nya kali ya aku dalam sharing ke orang. Tapi ya jujurnya nggak yang proses yang singkat tapi ya bersyukur bisa ngelihat contoh-contoh yang baik lah di Legacy. Oke. Jadi ya terus ngelihat kayak selalu inget juga kok Andre kalau ketemu orang gesturnya ngapain aja gitu. Nah itu tuh jadi nempel terus jadi oh iya ya aku juga bisa nerapin hal itu. Kayak kok Andre kan kalau sama orang oh lewat duluan, bukain pintu. Nah hal-hal detail kayak gitu yang oh iya ya ternyata feels good saat orang lain treat kita kayak gitu. Jadi aku juga mau melakukan hal yang sama ke orang lain gitu kok. Oh, keren Putri. Oke, pertanyaan terakhir. Dengan tahu itu semua, hubungannya ke kerjaan, ke bisnis, hubungannya ke goalsnya Putri,
Putri itu punya goals dulu kalau nggak salah yang saya tahu adalah retirement tuh. Hal yang besar, betul ya Putri ya? Hubungannya ke goalsnya lu secara keuangan dengan tahu banyak hal ada hubungannya nggak Put? Eh Dengan kerjaan, dengan keuangan, Kerjaan. ada hubungannya nggak menurut Putri? Ada banget kayak kok apalagi dengan kita bisnisnya kan ketemu orang jadi lebih confident dengan ketemu orang jadi si opportunities yang datang buat kayak bisa nanya orang lebih deep jadi lebih bisa dengerin dan kasih tahu solusi yang pas buat mereka. Nah, itu ngebantu buat dari segi kayak rasio kalau yang kita ketemu terus ketemu orang juga jadi lebih bisa nyaman dan relationship sama nasabahnya puji Tuhan tuh deket gitu kok. Jadi lebih enak buat ngobrolin topik apapun juga. Oke. Gitu. Jadi dari segi financial mungkin dengan opportunity yang datang jadi lebih grow juga financially gitu. Oke. Sekarang Putri umur berapa Put? 27. 27 ya. Boleh spill nggak sedikit? Di umur 27, Januari, Februari, income berapa sih di umur 27? Pengen tahu nggak teman-teman? Ini teh Terserah Putri mau average 2025 boleh, mau Januari, Februari boleh. oh average tahun lalu hampir 2 kali umur kayaknya. Oh iya deh. Iya. Hah? Hampir zaman gua dulu ya. Zaman dulu ada orang bilang gini nih ya. Saya kurang setuju, cuma ada orang bilang gini nih. Sukses adalah kalau income udah lebih besar dari umur, katanya gitu. Ya, saya kurang setuju, cuman ya jadi sebuah dashboard lah, jadi sebuah ukuran. Nah Putri, income-nya udah hampir 2 kali lipat daripada umurnya. Ngeri. Ada hal terakhir yang Putri mau cerita kalau ada? eh Gak ada sih kok. Tapi mungkin ya apapun introvert atau ekstrovert jadi ya nggak ngaruh yang aku pelajarin sampai sekarang yang masih belajar di manage lebih ke eh, jam ketemu orangnya kayak gitu. Jadi nggak ada limitation sih cuma cara strateginya aja kali ya kok buat eh, ketemu orang dan lain-lainnya. Jadi sekarang yang jadi challenge-nya cara strategi ketemu orang sama persiapan menikah pastinya ya. Wah, oke. Teman-teman boleh tepuk tangan paling meriah buat Putri. Thank you ya Put ya. Thank you Put, thank you Jovian. Thank you Jov. Oke, yes. Ya, kita belajar kok kayaknya nggak nyambung ya relationship, ngobrol. Tapi enak asik banget nggak sih? Kita belajar sebuah hal di mana self dev-nya kita dapat dan juga itu berhubungan sama keuangannya kita. Putri sekarang umur 27, saya umur 24 aja udah dapetin ke Star Club apa 25 pertama kali Star Club kapan ya? 24 tahun udah bisa berangkat Star Club. Boleh bilang kiri kanannya, semua orang mampu, semua orang hebat. So kalau lu nggak sure yang terakhir, slide terakhir. Kalau lu nggak sure sama diri personal, 3P yang kadang-kadang bikin kita nggak sure. Yang pertama tadi people, kedua prudential, ketiga personality-nya kita. Kita nggak sure sama hidup kita. Saya mau bilang remember your identity. Kamu bukanlah apa yang orang pikir tentang kamu. Bahkan bukan apa yang kamu pikir tentang kamu. Setiap dari kita berharganya kita tergantung dari apa yang our creator punya in mind, punya di pikirannya tentang siapa semua dari saya, semua dari kamu. Kalau mau tepuk tangan paling meriah dong teman-teman. Identitas kita adalah di legacy, you are a leader. Identitasnya kita, kamu adalah pemimpin. Jadi waktu nanti teman-teman liburan, yang udah schedule-nya liburan, liburan. Yang lu tahu, wih Maret, gue pengen masih maksimal ketemu orang. Yang lu pengen maksimal ketemu orang, maksimal ketemu orang. Oke, saya mau bilang, identitasnya kamu adalah pemimpin. Artinya, waktu lu ngobrol sama orang, ada sebuah hal yang lu itu mampu beri sama dia.
ada hal yang lu mampu edukasi, lu mampu nguatin, lu mampu equipping dia. Entah lu mampu untuk kasih dia sebuah harapan, ada sebuah kendaraan bisnis yang umur 27 tahun bisa punya income 50 sebulan. Boleh ngatur waktu. Yang ada sebuah kendaraan bisnis hari ini liatin Riko sama Adri. Closing, API-nya berapa tadi teman-teman, ada yang aware? 200 juta lebih. 285 satu minggu. Ya, gimana nggak rambut makin keriting tuh ya Riko? Ya, pusing tuh. Oke. Entah kita sebagai leader yang ngasih tahu tentang relationship. Kalau teman-teman posting aja, saya belajar LISTEN ya, lu posting aja. Kayaknya orang lihat lu, wih pinter banget nih. Belajarnya ini kayaknya pinter banget. Waktu lu ngobrol sama orang, gue belajar nih. Bagaimana communication kita itu berpengaruh sama family, berpengaruh sama keuangan. Dan itu lu bisa influence orang lain. Akhirnya lu bisa bantu orang lain. Keuangannya bagus, lu bisa ajakin mereka ke Prudential. So, seminggu, 2 minggu, 3 minggu ke depan. By the way, minggu depan 21 dan 28 trainingnya liburan. Tapi Glenn, Novi kok senyum Glenn? Waktu dibilang libur, Novi kok senyum ya? Terlaluan lo Nov. Oh baru closing Novi, keren. 2 minggu ini, yuk latih latih listennya kita. Bulan depan kita akan belajar chapter 2, yaitu bagaimana kita boleh ngomong dengan bagus, supaya orang lain boleh dengerin.